Seberapa penting tim investigasi independen harus dibentuk untuk mencari akar persoalan aksi rusuh akhir pada Agustus lalu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Wakil Kepala Kantor Staf Presiden M. Kodori dan juga pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Mas Kodori dan juga Mas Fikar. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore. Saya akan ke Mas Kodori dulu. Mas, Presiden ini disebut sudah menyetujui usulan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki tragedi kemarin. Bisa dijelaskan, Mas, sejauh mana komitmen ini sudah dituangkan dalam langkah konkret? Kalau kita kembali kepada proses yang ada kan sebetulnya Presiden sudah memerintahkan kepada Polri untuk menindak dengan tegas dan transparan semua bentuk pelanggaran yang terjadi yang menimbulkan kerusuhan atau anarki pada periode akhir Agustus kemarin itu. Tetapi kemudian dalam perjalanannya ketika Presiden bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya dari kalangan civil society dan keagamaan, lebih spesifik lagi adalah GNB, disampaikan ide atau gagasan adanya tim independen ya pencari fakta. Jadi sebetulnya Presiden pada posisi menerima ide atau gagasan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ternyata kan ada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang sudah lebih dulu dan bahkan sudah lebih konkret untuk membentuk tim independen, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas bersama beberapa lembaga lain termasuk dengan lembaga pelindungan saksi dan korban. Nah, saya melihat bahwa mungkin ini sebetulnya bisa triangulasi ya, Mas Anggi ya, Pak Fikar ya, bahwa teman-teman GNB itu sebetulnya bisa bergabung dengan institusi yang ada. Karena memang di satu sisi seperti kata Pak Yusril, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri ini udah berjalan jauh banget gitu ya. Bagaimana kita misalnya mendengar bahwa di awal ada ribuan orang yang ditahan oleh Polri, dan kemudian setelah dilakukan proses hukum begitu, penyelidikan ada sekitar 4.000 atau 5.000 awalnya dilepas, tinggal 500, lalu terakhir perkembangannya dari 500 yang tersisa itu pun udah tinggal beberapa puluh begitu loh. Jadi saya kira itu poin dari Pak Yusril bahwa proses hukum ini kan juga nggak bisa menunggu terlalu lama karena nanti pelakunya hilang, bukti-buktinya sudah rusak, kemudian ada batas masa penahanan misalnya. Jadi biarlah proses yang sudah berjalan di kepolisian itu berjalan, sementara teman-teman GNB ini yang punya aspirasi tersendiri barangkali bisa berkoalisi dengan, anggaplah menjadi institusi ketujuh yang bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Poinnya kan begini sebetulnya, kenapa ada usulan mengenai tim independen investigasi, karena sebetulnya teman-teman kalangan civil society ingin memastikan bahwa yang namanya perusuh itu betul-betul ada, Pak Fikar, gitu. Kan di lapangan ini kan persoalannya kan ada dua jenis pelaku nih. Pertama pengunjuk rasa, aktor demokrasi yang sah, yang dijamin oleh konstitusi, hak dan wewenangnya untuk menyampaikan pendapat. Tapi ada kelompok kedua nih, yang tukang rusuh ini, yang maksud dan tujuannya itu emang udah beda banget dengan yang pertama. Targetnya adalah melakukan pengerusakan, halte, fasilitas umum, membakar gedung DPRD, menimbulkan korban, bakar kantor polisi. Nah, jadi sebetulnya teman-teman di kalangan civil society ingin memastikan bahwa jangan sampai ya aktivis demokrasi ini kemudian jadi kambing hitam gitu loh. Intinya memisahkan minyak dengan air, barangkali begitu Pak Fikar, memisahkan minyak dengan air. Makanya adanya lembaga independen. Mas Kodori, saya akan ke Mas Fikar. Mas Fikar, dari sudut pandang hukum pidana, seberapa penting sebenarnya langkah pembentukan tim ini? Meskipun aparat penegak hukum ini sudah memulai proses hukumnya, gitu. Apa risikonya jika hanya mengandalkan mekanisme formal, Mas? Ya, saya kira bisa jalan dua-duanya ya. Karena peristiwa ini di satu sisi aspeknya politis ya, dalam pengertian kebebasan orang berpendapat gitu ya. Kemudian itu juga dijamin oleh undang-undang gitu. Di sisi yang lain ada itu tadi yang Pak Kodari katakan tadi, ada efek sampingnya ya, perusakan ya. Tapi juga bisa juga efek samping ini dilihat sebagai satu persoalan sendiri gitu. Nah, karena itu menurut saya juga negara dalam hal ini adalah pemerintah, kepolisian harus hati-hati juga umpamanya ketika dia memanggil dan menangkapi orang-orang yang dianggap sebagai
dalam kerusuhan dan sebagainya. Karena agak sulit memisahkan itu. Kalau saja ajak, kan membedakan mana ajakan berdemonstrasi, mana ajakan merusak gitu. Nah itu kan bisa dilihat sebenarnya, bisa dilihat secara nyata gitu. Ya, yang merusak itulah yang menurut saya ajakan merusak secara jelas merusak gitu. Mari kita hancurkan ini apa segala macam gitu ya. Nah, kalau memang ada ajakan seperti itu, nah itu udah jelas-jelas itu tindak pidana gitu. Artinya itu kejahatan gitu. Tetapi kalau mengajak orang untuk berdemonstrasi, mengungkapkan pendapat, mari kita ajukan keberatan-keberatan kepada negara atau kepada pemerintah atau kepada siapapun yang memang punya kewenangan, umpamanya untuk melakukan hal-hal yang perbaikan ke depan untuk entah itu perbaikan demokrasi atau perbaikan apapun namanya gitu. Nah itu yang ini yang harus hati-hati gitu. Nah karena itu umpamanya kalau lihat kenyataannya kan banyak kelompok civil society juga yang ditangkapi kan. Nah itu yang menurut saya juga harus hati-hati juga itu gitu ya, karena bagaimanapun juga itu harus ditempatkan sebagai alarm gitu, sebagai indikasi atau sebagai petunjuk awal dari adanya ketidakpekaan dalam hal ini adalah kepekaan struktur gitu. Dalam umpamanya di satu sisi ada pemotongan anggaran, di sisi yang lain umpamanya ada kenaikan tunjangan. Nah itu kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa dilihat secara nyata gitu. Nah, tapi kan artinya ada ketidakpekaan gitu. Sampai kemudian melahirkan demonstrasi yang begitu besar gitu. Nah, itu yang saya kira yang harus ditangkap itu ininya. Jadi tidak melihat seluruh apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sebagai bagian dari kerusuhan, tapi juga bagian dari alarm terhadap terjadinya penyimpangan oleh struktur itu sendiri gitu, oleh pejabat publik itu sendiri, terutama begitu Mas. Oke, nah sekarang kan Mas Fikar kondisinya adalah tadi seperti yang Mas Fikar bilang bahwa untuk memilah nih mana sebenarnya yang perusuh beneran, mana yang kemudian sebenarnya dia akhirnya tidak ikut rusuh tapi jadinya ketangkep begitu ya, sehingga ini ada dua usulan bentuk tim supaya sama-sama bisa menguak sebenarnya ada apa gitu atau juga sebenarnya seperti apa kebenarannya. Nah sekarang kondisinya adalah akhirnya ada dua jalur yang digunakan untuk membuka rahasia-rahasia yang ada begitu. Bagaimana supaya oke lah sekarang udah ada dua jalur, bagaimana dua-duanya supaya bisa tetap jalan dan juga nanti ada hasil investigasinya dan juga bisa diadili secara hukum gitu Mas? Iya. Saya kira bisa simultan ya, artinya penegakan secara hukum jalan gitu ya, tapi juga tim investigasi ini ya kan kalau dilihat sebenarnya kan ada tiga aspek ya, selain aspek sosiologis, politis dan yuridis gitu ya ada. Nah yang yuridis ini bisa jalan, yang jelas nyata-nyata gitu, tetapi juga umpamanya aspek yang politis dan sosiologi. Kalau tadi Pak Yusril justru penekanannya pada aspek politisnya, cari siapa kalau cuma tim investigasi ini melahirkan atau mendapatkan fakta-fakta pelanggaran hukum saja, itu katanya sudah dilakukan oleh penegak hukum, oleh kepolisian, tapi bisa lebih jauh gitu. Nah, artinya dia mengarah kepada ke sana gitu. Apakah ini memang ada yang menggerakkan gitu? Apakah ini memang persaingan politik gitu? Ya, atau kalau Pak Prabowo katakan ada unsur makarnya gitu ya. Kalau dulu kan supersip kalau dulu istilahnya. Kalau sekarang pakai istilah makar gitu ya. Nah, itu juga menurut saya itu harus dibuktikan juga gitu ya. Dan itu menjadi penting itu gitu. Karena apa ya? Untuk itu tadi kemudian aspek penegakan aspek politiknya gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal yang belum terakomodasi oleh aturan, maka itu juga bisa ditangkap sebagai masukan bagi pengaturan ke depan gitu loh, pembuatan aturan ke depan, pembuatan entah itu undang-undang atau entah itu peraturan yang lain umpamanya. Itu juga bisa menjadi pegangan di situ. Begitu Mas. Ya, saya akan ke Mas Kodori lagi. Mas Kodori, bagaimana kemudian istana ini menanggapi kekhawatiran bahwa penyidikan oleh aparat ini bisa memunculkan konflik kepentingan? Apakah nanti tim investigasi nanti ini benar-benar independen dan diberi akses luas, Mas, termasuk juga jika harus memeriksa anggota Polri atau TNI?
Pertama, sebetulnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri sudah ada pengawasannya dari lembaga yang namanya Kompolnas. Kan memang tupoksinya kan Kompolnas itu adalah mengawasi tugas-tugas kepolisian. Dan sejauh ini dari yang saya dengar dari anggota Kompolnas, sebetulnya Kompolnas sudah punya tim sendiri dan sudah bergerak. Setidaknya mereka sudah bergerak di 3 daerah, di Jakarta, di Makassar, dan di Yogyakarta. Dan saya dengar kabarnya juga akan ke Jawa Timur begitu. Jadi sebetulnya apa-apa yang dikerjakan oleh kepolisian sudah punya pembanding atau sudah punya pengawasan dari lembaga Kompolnas yang memang sudah ada. Notabene dari awal memang tugasnya adalah mengawasi tugas-tugas dari kepolisian. Nah, seandainya teman-teman dari koalisi 6 lembaga ini, mungkin 6+1, sekarang kan lagi musim nih, 6 plus berapa, dan seterusnya gitu ya. Itu 6+1, 6 lembaga-lembaga Komnas HAM itu ditambah dengan 1 GNB, nanti memiliki tim dan kemudian melakukan penelitian juga di lapangan, mungkin nanti kita bisa bandingkan tuh antara hasil yang dikerjakan oleh kepolisian dengan hasil yang dikerjakan oleh tim independen ya 6+1 ini begitu. Kalau seandainya antara temuan kepolisian dengan temuan dari teman-teman 6+1 ini ternyata berbeda jauh, mungkin pada titik itulah sebetulnya diperlukan suatu komisi atau apapun namanya yang bisa merangkum dan menjadi jembatan bagi solusi kesenjangan informasi antara kepolisian dengan tim independen tadi itu begitu. Saya ingat kemarin saya dialog dengan Pak Usman Hamid, beliau mengatakan antara peristiwa pembunuhan Munir dengan terbentuknya komisi itu 3 bulan, tapi tidak masalah. Tetap dengan jangka waktu sekitar 3 bulan itu fakta-fakta dan analisa-analisa hukum yang baru tetap bisa ditemukan gitu. Jadi mungkin supaya tidak kemudian komplikasi atau tidak kemudian formatnya ini menjadi sulit. Ya berjalan saja apa yang sudah dikerjakan kepolisian berjalan seperti yang dikatakan oleh Pak Yusril. Toh ini juga sudah berjalan dengan jauh. Toh di sana ada Kompolnas. Kemudian teman-teman independen 6+1 ini nanti juga jalan dengan metode dan caranya begitu ala civil society. Nanti ketika dua lembaga ini atau 2 kelompok ini sudah keluar dengan hasil masing-masing, mari kita cermati kalau ada kesenjangan yang luar biasa, ada hal yang tidak bisa dijawab. Pada titik itulah mungkin nanti perlu ada semacam katakanlah komisi. Ini pendapat saya pribadi ya, bukan berarti ini merupakan apa yang sudah terjadi di istana ya. Nanti saya akan konfirmasi juga jadi dengan dua-duanya jalan lah gitu ya Mas Kodori ya. Nanti kemudian bisa sama-sama memberikan hasilnya begitu. Mas Fikar, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman sebelumnya? Misalnya tim pencari fakta kasus Munir atau Kanjuruhan ini agar kerja tim ini benar-benar berdampak secara hukum dan politik, Mas Fikar. Ya, saya kira sebenarnya satu hal yang bagus dan menarik gitu ya. Di samping ada penegakan hukum dikerjakan oleh negara dalam ini lembaga resmi kepolisian, tapi juga ada tim investigasi yang lebih luas sebenarnya lihat persoalan itu. Nah karena itu tim ini juga akan menembus itu tadi ada konflik kepentingan gitu, iya kan? Kan sebenarnya gini. Kalau diurut ya unjuk rasa ini kan juga tidak sederhana. Maksud saya juga harus ada pemberitahuan dan sebagainya. Maksudnya itu kan apa namanya? Itu maksudnya kan mengamankan sebenarnya. Bagaimana proses mengemukakan pendapat ini berjalan dengan aman. Jadi fungsi negara dalam hal ini yang menerima pemberitahuan itu mengamankan itu sebenarnya ininya. Tapi kalau kemudian ada peristiwa yang di mana negara sendiri melakukan kekerasan melalui tugasnya, nah saya kira tidak cukup umpamanya diadili hanya secara etik profesi gitu, tetapi juga harus dibawa ke ranah pidana supaya jelas gitu, supaya mengerti siapapun yang melakukan itu gitu. Nah terutama itu tadi kecenderungannya kan itu dilakukan. Oke lah, kalau yang menjarah apa segala macam itu sudah jelas gitu, itu pidana gitu, bisa ditangkap dan bisa diproses pidana. Tapi juga itu tadi ada overaction gitu, ada
penanganan yang berlebih dari petugas negara, ya dalam hal ini entah itu kepolisian, entah itu TNI dan sebagainya di lapangan, ya yang kemudian menimbulkan efek gitu, yang kemudian menimbulkan ya salah satunya ini tertabraknya korban itu kan, itu salah satunya gitu. Nah, karena itu menurut saya itu jangan menutup pintu penyelesaiannya melalui penegakan hukum pidana. Maksud saya tidak cukup hanya dengan proses peradilan etik saja gitu. Secara profesional mungkin itu pertanggungjawaban. Berarti Mas Fikar, Anda setuju kalau misalnya pidana juga harus dipertanggungjawabkan. Iya, apakah Anda berarti setuju kalau misalnya nanti hasil dari tim investigasi independen ini kemudian juga mendorong reformasi kelembagaan di sektor keamanan, Mas? Menurut saya harusnya seperti itu, gitu. Makanya saya bilang tadi, itu yang saya bilang, kalau ditemukan fakta-fakta yang belum terakomodasi oleh aturan perundang-undangan, itu yang menurut saya temuan yang paling berharga, gitu. Itu bisa ditarik, ya, apakah itu oleh DPR, apakah oleh pemerintah, ya, menjadi satu acuan untuk melakukan perbaikan, gitu. Tentu saja harus diseimbangkan dengan demokrasi, ya. Artinya, ada aturan yang ditambah dalam konteks mengemukakan pendapat, tapi juga tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat di dalam berdemokrasi. Begitu. Saya dapat poinnya, ya. Baik, saya akan ke Mas Kodari. Mas Kodari, terakhir Mas, apakah Presiden Prabowo kemudian melihat tim investigasi independen yang ia kasih lampu hijau ini, Mas, sebagai komitmen lebih luas untuk menjamin akuntabilitas aparat dan mencegah terjadi serupa terulang, Mas? Kata kuncinya untuk Pak Prabowo itu adalah bahwa Pak Prabowo itu adalah sosok pemimpin yang sangat-sangat mendengar aspirasi masyarakat, Mas Anggi. Jadi bahwa saja beliau bertemu dengan berbagai macam kelompok yang ada di masyarakat, artinya Presiden benar-benar menyadari pentingnya suara dan pendapat dari masyarakat. Pak Prabowo bukan pemimpin yang terputus dengan masyarakatnya. Pak Prabowo justru punya irama dan punya jiwa yang sama dengan masyarakatnya. Saya kira itu yang terpenting. Nah, bagaimana kemudian soal format, kapan waktunya, siapa isinya, itu suatu persoalan tersendiri kan, yang kemudian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Yang terpenting adalah saya kira digarisbawahi bahwa Pak Prabowo tidak tidak menolak dengan adanya tim independen begitu. Dan kalau melihat perkembangan yang sekarang ini, maka saya kembali kepada terminologi yang saya sebut tadi di depan, triangulasi itu, bahwa polisi bekerja, kemudian tim independen yang sudah dibentuk oleh teman-teman juga bekerja. Seandainya nanti ada problem-problem kesenjangan informasi, kesenjangan pendapat, kesenjangan temuan, kesenjangan analisa, nah mungkin nanti bisa berujung kepada yang disebut sebagai katakanlah komisi independen atau apapun juga namanya, untuk menjadi clearing house, ya. Menyelesaikan menemukan kesenjangan-kesenjangan yang ada, bila perlu kata Pak Yusril membongkar hal-hal yang di luar teknis-teknis di lapangan begitu. Termasuk soal nanti implikasinya terhadap reformasi kepolisian. Kalau soal reformasi kepolisian ini nggak usah ditunggu lagi. Pak Prabowo kan sudah merencanakan untuk pembentukan tim reformasi kepolisian tersebut, yang notabene juga nanti pasti akan menurut saya salah satu pesannya adalah mempertajam teknis-teknis penanganan unjuk rasa ya di lapangan ya, karena pada hari ini kita melihat bahwa unjuk rasa itu variabelnya udah lebih kompleks dibandingkan dengan mungkin 10-20 tahun yang lalu. Ada media sosial, ada anarki ya. Dan metode-metodenya itu harus bisa membedakan dengan tajam antara pelaku unjuk rasa yang demokratis dengan pelaku perusuhan yang melanggar hukum dan melanggar pidana. Ya, pembentukan tim investigasi independen ini penting ya, Mas Kodari, Mas Fikar, memastikan keadilan dan transparansi sekaligus mencegah konflik kepentingan. Namun tantangannya nanti adalah pada implementasi hasilnya. Kita sama-sama tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih Mas Kodari dan Mas Fikar atas pemaparan dan pandangannya. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.